Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Muba'adah, kembali lagi bersama Kimbal Sorokan Official. Berikut ini adalah beberapa ulama-ulama para dai-dai yang namanya itu sekarang sedang viral, sedang tenar, yang dimana orang-orang awam atau kita-kita itu sering bingung bahwasanya beliau itu alirannya dari apa, fahamnya itu gimana, apakah dia bisa diikuti atau tidak. Ya, di sini saya meliput sedikit dari beberapa orang-orang yang viral. Bagi saya itu yang beliau-beliau itu merupakan orang yang paling viral, paling tenar pada saat ini. Nah, di sini saya garis bawahi bahwasanya perbedaan di antara ulama-ulama itu bukan merupakan suatu permusuhan, tetapi merupakan rahmat untuk semua para muslimin, khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, perbedaan itu bukan merupakan perpecahan, tetapi merupakan kekayaan agama Islam, seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari dan dikoreksi jika nantinya ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan atau apapun yang saya nantinya ucapkan. Oke, kita intro dulu. Nah, beliau ini adalah Gus Kautsar, yang mana beliau itu adalah sekarang menjadi penerusnya di Pondok Plosok. Beliau itu berfaham seperti kita ya, yaitu beliau itu berakidah Al-Asy'ari Al-Maturidi. Beliau itu juga orang NU tulen ya. Beliau itu merupakan penganutnya mazhab Imam Syafi'i, yang mana mayoritas orang-orang di Indonesia itu merupakan penganutnya mazhab Imam Syafi'i. Makanya bagi kalian yang ingin mendengarkan ceramahnya itu sangat bagus sekali. Dan jika kalian ingin mondok, ingin pandai dalam penerapan ilmu nahwu shorof, yaitu ya Plosok. Karena rata-rata jebolan Pondok Plosok itu wah, keren-keren, alim-alim luar biasa. Yang kedua adalah Gus Baha. Nah, Gus Baha ini wah, sudah tidak bisa, pokoknya sudah alim sekali ya. Beliau sudah sangat alim sekali, bahwasanya beliau itu juga merupakan akidahnya itu Al-Asy'ari Al-Maturidi, orang NU juga. Beliau itu juga merupakan penganut madhabnya Imam Syafi'i, dan beliau itu berpandangan tentang agama Islam itu sangatlah lebar, sangatlah enak untuk dipaham. Dan itu saya rasa itu merupakan orang yang sangat masya Allah, seperti Nabi, yaitu rahmatan lil alamin ya. Jadi seolah-olah semua orang yang beragama Muslim itu seolah-olah itu potensi masuk surganya itu sangatlah mudah, sangatlah enak. Makanya jika kalian mendengarkan ceramah-ceramahnya itu rasanya hatinya tenang, kok enak juga ya gitu. Lalu berikutnya ada Kiai Haji Anwar Zaid. Nah, beliau ini merupakan ulama yang lucu, kondang, enak dipaham, dan sering menerangkan tentang kehidupan kemanusiawian sehari-hari. Beliau ini sangat masya Allah, alim juga. Beliau juga seperti Gus Baha dan Gus Kautsar, akidahnya ya, dan penganut madhab Imam Syafi'i juga, orang NU tulen pula. Lalu berikutnya ada Gus Miftah ya. Nah, Gus Miftah itu merupakan ya orang yang pandai dalam penceramah ya, yaitu dai yang sangat kondang, sangat populer pada masa ini. Beliau itu merupakan ya seperti apa ya, kalau anak-anak muda mendengarkan ceramahnya, wah, itu rasanya itu asik sekali ya, karena beliau itu punya kata-kata yang lucu, juga kata-kata yang sangat tegas dalam penyampaiannya. Beliau itu juga orang NU juga, madhabnya juga seperti yang depan-depan tadi, yaitu Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maturidi juga. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, beliau adalah Gus Muafiq ya, sangat hafal sekali tentang nasab-nasab atau mengetahui tentang nasab-nasab seseorang. Beliau itu juga merupakan orang yang luar biasa dalam penyampaian, sehingga banyak sekali orang yang kagum dengan beliau dan banyak yang mengikuti beliau. Baik ya, sangat bagus sekali beliau. Lalu beliau juga madhabnya itu seperti yang awal-awal tadi, yaitu madhab Imam Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maturidi juga, orang NU pula.
Lalu selanjutnya yaitu ada Buya Yahya. Beliau itu merupakan ya seperti tadi orang madhabnya Imam Syafi'i, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, ya orang NU tetapi tidak terlalu terlihat ke NU-annya. Bahwasanya beliau itu mengayomi banyak masyarakat, banyak para golongan-golongan orang Muslim berbagai kalangan. Jadinya banyak sekali orang yang mengikuti ceramahnya karena yaitu banyak dari segala penjuru, entah Muhammadiyah, NU, LDI, semua bisa beliau rangkul ya. Lalu berikutnya ada Ustadz Abdus Somad, yaitu madhabnya ya seperti yang di depan tadi, dan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Imam Syafi'i juga, dan merupakan orang NU juga, tetapi beliau juga seperti Buya Yahya tidak memperlihatkan tentang ke-NU-annya, tentang organisasinya ya, supaya gimana ya, supaya banyak orang di antara para golongan umat Islam itu tidak menjadi saling menjatuhkan, saling tembak menembak ya, supaya banyak kaum muslimin itu yang menjadi satu. Nah, makanya beliau itu tidak sering berkuar-kuar tentang NU, tidak berkuar-kuar tentang FPI, HTI dan sebagainya, karena beliau itu merupakan ulama jalur tengah. Tetapi banyak ya yang berkata bahwasanya beliau itu pendukung FPI secara penuh dan sebagainya. Nah, pokoknya kita itu bisa memilah ya, yang buruk jangan disalah-salahkan ya, yang buruk kita cukup husnudon saja, dan kita perlu koreksi bukan untuk beliau tapi untuk kita sendiri. Lalu selanjutnya itu ada Ustadz Adi Hidayat. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu merupakan orang ahli sunnah juga, tetapi beliau itu merupakan orang dari organisasi Muhammadiyah, yang dimana kita itu juga bisa mengikuti dakwahnya, dan kita juga bisa mengambil ilmunya, karena mengingat beliau itu sangatlah alim ya. Al-Qur'annya nggak cuma hafal tapi faham di luar kepala, hadisnya pun begitu, hafal beserta nomor-nomor hadisnya, beserta titik komanya, dan terjemahnya secara wah masya Allah. Kalau perbandingannya kalau zaman sekarang itu seperti Dr. Zakir Naik, itu perbandingan kealimannya. Tetapi Dr. Zakir Naik itu fahamnya itu ya, yang saya tahu itu pemahamannya tidak seperti kita. Beliau itu merupakan ya, pendapatnya itu ya cenderung ke Salafi Wahabi. Tetapi ya wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjutkan. Setelahnya adalah Ustadz Felix Xiao. Nah, Ustadz Felix Xiao itu pemahamannya itu sangatlah rasional, sangatlah enak untuk difaham, dan beliau itu sering dikata-katai bahwasanya beliau itu pengikut dari HTI. Nah, saya tekankan lagi bahwasanya ya, FPI, HTI, terus NU itu mereka semua sama-sama Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Mereka semua sama-sama penganutnya madhab Imam Syafi'i. Nah, makanya yang berbeda itu bukan alirannya, tetapi hanya organisasi dan pandangan pikiran mereka-mereka. Ya, yang dimana kita itu bisa memilih-memilah. Kita itu mempunyai otak, mempunyai kecerdasan, mempunyai hati yang sangat lapang, bahwasanya kita bisa menerima pendapat-pendapatnya yang sekiranya itu tidak menyimpang, yang tidak menjadikan kita berbenturan dengan masyarakat Indonesia yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, beliau ini sudah sangat tidak asing lagi ya, bahwasanya beliau itu sangatlah terkenal pada masa ini ya. Beliau itu juga merupakan ulama yang seakan-akan zaman sekarang itu kontroversi. Beliau adalah pendiri FPI. Bahwasanya kalian perlu tahu bahwasanya FPI itu madhabnya juga sama, madhabnya Imam Syafi'i, Al-Maturidi, Al-Asy'ari itu akidahnya, dan beliau itu merupakan ya orang-orang NU juga lah. Nah, tapi bahwasanya pendapat beliau, kata-kata beliau itu sering-sering membuat kita itu bingung. Orang Islam kok seperti ini banget ya. Nah, saya tekankan lagi bahwasanya agama Islam itu membutuhkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Nah, makanya para ulama yang berjuang tentang nahi mungkar itu sangatlah langka. Makanya jika ada orang yang nahi mungkar itu sering dikata-katain, diburuk-burukan, dijelek-jelekan, dan saya kasih bocoran sedikit ya, bahwasanya jangan sampai kita menjelek-jelekan beliau. Walaupun beliau seperti itu, alimnya itu sangatlah luar biasa, kita nggak ada apa-apanya dengan beliau. Alimnya sangat luar biasa, dan saya tekankan lagi bahwasanya daging ulama itu sangatlah beracun jika kita itu mengolok-olok, memaki-maki tentang beliau ya. Nanti ada konsekuensi dari Allah, yang dimana kita itu
nantinya tidak bisa mengelak. Makanya sebelum hal itu terjadi, jangan sampai kita mengolok-olok, mencaci maki beliau. Nah, kita cukup husnudon saja, dan jika beliau itu harus dihukum, yaitu urusan atasan, bukan urusan kita. Kita cukup berhusnudon, dan kita tidak perlu mengolok-olok, tidak perlu membenci beliau, karena beliau itu juga merupakan pejuang. Nah, beliau itu madhabnya itu juga sama. HTI, FPI, Nahdlatul Ulama itu sama-sama pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Terus akidahnya Al-Asy'ari, Al-Maturidi juga. Terus beliau itu ya orang-orang NU juga sebenarnya, tetapi cuma perbedaan pandangan aja ya, yang dimana pandangan tersebut itu jangan sampai membuat kita itu hancur-hancuran ya, bahwasanya perbedaan pandangan, karena ikhtilaful ulama itu rahmatun ya, itu rahmatun, menjadi kekayaan kita, bukan menjadi kita itu saling mengolok antara sana dan sini. Kita yakin bahwasanya mereka itu sama-sama berjuang dengan jalan yang berbeda-beda. Enggak mungkin lah perjuangan itu satu cara, enggak. Perjuangan itu berbagai macam cara, beratus-ratus cara dan berjuta-juta cara. Ya, mengingat ya, madhabnya itu sama-sama madhabnya. Terus akidahnya itu juga sama. Oke, lanjutnya yaitu Habib Bahar bin Smith. Nah, beliau ini pejuang juga, merupakan pejuang nahi mungkar juga seperti Habib Rizik Syihab. Nah, beliau ini tampilannya itu terkadang membuat kita, ini kok kayak preman, ulama kok kayak preman. Lah, kita jangan lihat tampilan fisiknya. Ya, kita jangan lihat tampilan fisiknya, kok kerasnya seperti itu, kerasnya minta ampun. Lah, itu namanya nahi mungkar. Masa nahi mungkar? Mas, jangan seperti itu ya. Itu namanya amar ma'ruf yang seperti orang-orang yang depan-depan tadi, orangnya berdakwah dengan kelembutan-kelembutannya. Ya, dengan sentuhan-sentuhan kasih dari beliau-beliau, sehingga banyak orang muslim yang masuk Islam. Sedangkan beliau-beliau ini tugasnya yaitu orang-orang yang Islam, yang berbuat dolim, yang berbuat tidak baik itu, nah namanya ya dinasihatilah, tapi secara bahasa-bahasa yang seperti itulah. Makanya kita tetap tidak boleh bersuudzon bahwasanya beliau-beliau itu mewarisi sifatnya, itu mewarisi seperti Sayyidina Husain seperti itu galaknya, seperti itu kerasnya. Mana ada yang mau mencaci-caci beliau. Beliau itu merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu ya. Ya, beliau itu juga alirannya itu sama. Alirannya itu penganut madhab Imam Syafi'i, Al-Asy'ari, Al-Maturidi juga, Habib Bahar ya. Terus beliau itu merupakan ulama yang sangat tegas dalam penyampaian. Ketika ada hal buruk-buruk atau hal yang sekiranya tidak masuk di akal kita, nggak masuk di pikiran kita, kita tinggalkan. Jangan sampai kita mencaci beliau, menghina beliau, karena beliau itu merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan yaitu Habib Raihan Al-Qadri. Ya, perjuangan dakwahnya itu juga nahi mungkar, persis ya seperti Habib Bahar. Bahkan beliau itu merupakan orang yang lebih sangar lagi dari Habib Bahar. Tampilannya itu juga sama, dan madhabnya itu juga sama, madhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Beliau adalah Pak Kiai Haji Idrus Romli ya, beliau ini sangat terkenal sekali. Beliau itu merupakan pejuang usul fikih ya, pejuang usul fikih. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah-ceramahnya, kita jadi tahu di mana orang yang akidahnya itu berbeda dengan kita, yang bukan Al-Asy'ari, yang bukan Al-Maturidi, dan bukan pula penganutnya madhab Imam Syafi'i. Beliau itu tahu. Makanya saya katakan bahwasanya beliau itu merupakan pejuang usul fikih ya. Beliau itu merupakan ya NU, sangat NU sekali. Beliau ya, orang NU itu sudah pasti mengikuti akidah Al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan orang NU sangat NU tulen. Nah, lanjutnya yaitu beliau Buya Ar-Razi Hasyim, itu sama-sama pejuang seperti Ustadz Pak Kiai Idrus Romli, yaitu pejuang usul fikih, dan beliau itu juga merupakan mursyid thariqah ya. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwasanya beliau itu pemahamannya itu juga orang NU, tapi tidak terlalu menampakkan ke NU-annya seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu Muhammadiyah, tapi tidak menampakkan ke Muhammadiyahannya. Ya, beliau ini Buya Yahya juga orang NU. Beliau itu pernah mengatakan bahwasanya saya itu madhabnya Imam Syafi'i, saya itu Al-Asy'ari, Al-Maturidi, tetapi saya bukan orang NU. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan ya, saya simpulkan ya bahwasanya kalau salah nanti dibenarkan, bahwasanya beliau itu tidak mengatakan orang NU. Kenapa? Karena beliau itu sangat tidak mau nantinya buat tumpaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan NU, dan beliau itu juga tidak
ingin terlalu terlalu dipuji-puji ya, dan bahkan ya intinya ya supaya menghindari dari fitnah, itu sudah yang pasti seperti itu. Nah, karena hal demikian, kita jika mengikuti pengajiannya itu juga kalau kita belum mempunyai dasar-dasar yang amat kuat, kita kalau ngaji dengan Buya Ar-Razi Hasyim itu ya mohon agak berhati-hati. Ya saya katakan bahwasanya beliau itu bukanlah orang sesat, beliau itu orang yang alimnya luar biasa. Saya juga sangat mengagumi dengan beliau, tetapi mengenai pendapat-pendapatnya yang tentang tauhid dan sebagainya, itu jika orang-orang awam yang mendengarkan nanti dikhawatirkan tidak malah kejerumus. Tapi kalau saya itu ya alhamdulillah sudah agak paham, jadinya saya mendengarkan ceramah beliau itu damai-damai aja, aman-aman aja. Ya pokoknya itu ya bagi orang yang belum begitu memahami ya tentang beliau. Beliau itu bukan orang sesat, itu juga orang yang seperti kita, sama saja seperti kita lah. Nah, kita lanjut sekarang ke ustadz-ustadz yang alirannya itu berbeda dengan kita ya. Jadi beliau itu merupakan akidahnya itu berbeda dengan kita ya. Beliau itu ya kata apa tentang akidah itu agak membahayakan untuk kita, dan beliau itu merupakan orang yang pandai dalam penyampaian, sehingga banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran beliau. Ya, bahwasanya beliau itu akidahnya bukan al-Asy'ari al-Maturidi, bahkan orang-orang yang mengikuti aliran ini yaitu Salafi Wahabi itu malah cenderung mengatakan bahwasanya orang-orang di luar dari golongannya itu adalah keluar dari agama Islam, karena bagi mereka itu yang satu di luar mereka itu semua sesat semua, dan sering mengatakan bid'ah, syirik, terus mengatakan hal-hal yang sangat tidak enak untuk para muslimin dengarkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah Ustadz Syafiq Mirza, itu juga merupakan Salafi Wahabi, yang aliran tersebut ya kita itu sebenarnya bisa memakai pendapatnya, pemahamannya itu bisa pakai, tapi ketika sudah menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang hal-hal yang sekiranya itu kita tidak diperkenankan untuk kita ikuti, ya jangan kita ikuti. Ya, kita lanjutkan, yaitu beliau adalah Ustadz Khalid Basalamah. Beliau juga orang yang sangat alim sekali, luar biasa alimnya. Nah, beliau itu juga merupakan Salafi Wahabi. Lanjutnya adalah siapa ya ini, Ustadz Yazid ya. Beliau ini juga sangat alim sekali, tetapi orang ini ya tidak begitu saya suka ya, tetapi itu sangat viral sekali. Dia itu sering mengatakan bahwasanya ya itu bid'ah, sering mengatakan itu syirik, mana dalilnya, pokoknya apapun yang dilakukan harus berstandar dengan dalil, harus berstandar dengan hadis yang sahih, dan pokoknya itu sangat-sangat seolah-olah itu aliran di luar Salafi itu semua itu seolah-olah itu salah semua. Jadi kita lanjutkan. Yang terakhir adalah Ustadz Firanda, itu juga sama-sama Salafi, orangnya juga sangat alim sekali. Bahwasanya gini ya, yang terakhir tadi itu kan tentang orang-orang Salafi ya, orang-orang Salafi, saya katakan bahwasanya aliran-aliran tersebut itu sebenarnya itu masih bisa kita pelajari, bukan berarti kita mengikuti, kita pelajari, kita juga harus tahu tentang aliran-aliran tersebut. Nah, ketika kita tahu aliran tersebut, nah kita itu juga jangan sampai terlena. Kalau kita sudah di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jangan ikuti ajaran-ajaran beliau. Maksudnya ajaran-ajaran beliau jangan ikuti, tapi kita pelajari. Kita dengarkan ceramahnya, kita dengarkan pengajiannya, yang baik kita lakukan, yang baik kita pakai, yang kira-kiranya kok keluar dari akidah, yang mengatakan bahwasanya Allah berada di arasy, berada di atas langit, yang mengatakan bahwasanya Allah itu ya pokoknya itu sudah mutajasim ya. Nah, terus sering mengatakan tasyabuh, sering mengkafir-kafirkan orang yang berada di luar aliran mereka, dan mengatakan al-Asy'ari al-Maturidi adalah orang yang kafir. Wah, pokoknya ketika ada pendapat-pendapat yang seperti itu tinggalkan. Tapi kalau masih membahas tentang apa yang dalam ketata syariatan al-Asy'ari al-Maturidi, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, kita gunakan, nggak masalah kita gunakan. Tapi kalau sudah unsurnya sudah mengkafirkan, terus menyalah-nyalahkan orang, nah, kita jauhi ya. Kita jauhi bukan berarti kita menjauhi beliau enggak. Kita menjauhi pendapat yang seperti itu. Kita pelajari pendapat yang berada di golongan kita seperti itu.
Nah, itu merupakan beberapa bocoran sedikit mengenai tentang ulama-ulama kita yang bahwasanya bisa kita ikuti, yang tidak bisa kita ikuti. Nah, nantinya jika kalian punya pendapat yang lain mengenai soal ini atau pendapat yang berbeda, atau jika saya mempunyai kesalahan dalam saya menyampaikan atau aliran mereka yang mereka anut itu berbeda dengan yang saya ucapkan, makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini saya menyampaikan seperti ini bukan karena saya itu ingin memecah belah umat, ingin membanding-bandingkan umat, membandingkan para ustadz, itu tidak. Itu saya tujuannya itu supaya kalian itu tidak bingung mau ngaji. Saya seumpama aliran NU tulen, saya mengikuti siapa sih seharusnya? Orang NU tulen malah mengikuti pengajiannya Ustadz Firanda. Nah, nanti ketika berkumpul dengan teman-temannya itu, wah, kalian syirik, kafir, bid'ah. Nah, itu yang saya khawatirkan seperti itu ya. Makanya sebelum hal itu terjadi, makanya kita harus tahu ini ustadz ini siapa, alirannya apa, fahamnya gimana, dan penyampaiannya gimana, supaya terus nanti supaya gimana pokoknya kita harus tahu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya dengan hormat, saya tidak menyalah-nyalahkan semua para ustadz, tidak mengkafirkan semua para ulama yang saya sebutkan tadi, dan saya tidak tanpa rasa sedikit pun saya itu menceloreng nama beliau atau mengolok-olok atau merendahkan nama-nama beliau. Saya tidak merendahkan, itu cuma sebagai pengetahuan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.